bersyukur ya Bapa malam hari ini. Di hari yang ke-30 kami setia terus masuk hadirat-Mu. Gunung Sinai Worship 40 hari ya Bapa. Ebenezer, sampai hari ini Engkau menolong kami terus. Sehingga kami mampu terus setia, terus, dan Kau bawa kami pengalaman-pengalaman rohani yang sungguh dahsyat. Amin. Sampaikan pesan-Mu bagi kami, Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu malam hari ini, pesan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita masuk hari yang ke-30 hari ini. Bersyukur kurang 10 hari. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan tuntas. Karena pengalaman-pengalaman rohani Tuhan akan beri. Dan bagi saudara yang rindu untuk lebih lagi, pakai waktu-waktu ini masuk Jumat Agung, Paskah. Di situ kita akan masuk 10 tahun visi ke depan yang Tuhan berikan. Kita menabur doa, menabur pujian, penyembahan, bertekun. Sambil menangis kita menabur, terus pokok berjuang secara roh kita naik. Bapak Ibu Saudara harus mengaktifkan roh saudara. Saya berharap semua jemaat yang saya gembalakan mulai buka roh. Mulai aktif. Buka roh itu kita nggak bisa pakai akal budi. Ya, Paulus berkata bahwa ketika aku menyanyi dengan akal budi, maka akal budiku yang menyanyi. Ketika aku menyembah dengan akal budiku yang menyembah. Tapi ketika aku menyanyi dengan roh, rohku yang menyanyi. Ketika aku menyembah dengan roh, rohku yang menyembah. Latih roh saudara, hati saudara lah. Kalau orang bingung roh itu di hati. Dengan cara buka bahasa roh. Boleh Bapak Ibu Saudara yang belum pernah naik ke atas mimbar di belakang saya. Tapi ini ayatnya, terima kasih. Ya, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Saatnya kita mulai aktifkan roh. Percaya saudara? Tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi kita nyanyi. Ketika kita nyanyi ada lagu akal budi. Ya, tapi saudara harus mengerti. Bisa menyanyi dengan roh. Oleh karena itu bagi saudara yang rindu ingin sama-sama membuka roh, silakan. Tidak perlu bawa mic, ikuti. Tapi saya mau kasih tahu, yang bawa mic terutama harus tahu saudara Harun dan Hur. Hanya menopang saya, tidak boleh memberi pernyataan apapun. Hanya bahasa roh, ya, menyembah bahasa. Karena di dalam persekutuan roh itu harus ada leadernya. Iya. Jadi di sini yang ada hanya menyembah Harun dan Hur. Hanya menyembah, tidak boleh menginstruksi sama sekali dari atas mimbar. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara tahu ritme roh. Karena itu bisa mengganggu roh saya. Karena instruksi harus keluar dari Musa. Yang di belakang Harun dan Hur nyembah saja. Kuripi, sikarapa-rapa. Menyembah. Bahasa roh. Haleluya itu bahasa akal budi. Itu yang di atas. Kalau yang di sana boleh, bebas. Anda boleh loss, terserah. Kalau yang di bawah. Ya, Anda boleh Anda berkata-kata sendiri boleh. Tapi kalau di sini jangan. Karena di sini areanya sudah beda, saudara. Amin. Ya, jadi kalau mau naik sini bayar 100.000 per orang. Itu mahal.
Itu sudah saya korting 900.000, mestinya 1 juta. Ini area kudusnya Tuhan, amin. Amin. Tapi tadi bayar enggak? Enggak bayar, itu kasih karunia Tuhan. Bisa mengerti ya? Jadi roh itu ada rule-nya. Penggembalaan itu roh. Organisasi beda. Penggembalaan itu roh. Maka roh itu harus ada otoritas. Maka butuh penundukan diri. Sepinter apa saudara, tunduk. Tidak bisa, itu roh. Sama di sini ya, saya kasih pengertian teman-teman yang terutama yang pegang mic harus yang bisa nyanyi. Harus yang bisa nyanyi, tahu lagu yang dukung saya. Ya, jangan yang tidak tahu lagu repot. Karena ini area khusus. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali ke depan ini aktifkan roh. Nah, saya akan beri pengertian-pengertian tentang roh ini. Kepekaan roh. Maka itu Harun dan Hur hanya pegang tangannya Musa supaya enggak turun. Musa yang menyembah. Nah, sekali lagi pesan saya. Tuhan mau di tempat ini kita masuk 10 tahun ke depan. Saya sudah berikan bahwa umur kita 10 tahun ke depan itu sudah kepala 6. Bagi yang sekarang kepala 5. Saya 65. Yang kepala 6, kepala 7. Dari segi umur saja kita harus wise. Betul? Amin. Umur kita tambah. Kita mesti wise dong. Kita mesti bijak. Seperti kemarin saya ngomong sama Edi umur 30. 30 itu imam. Umur 30 itu sudah mikir rohani harus. Bukan berarti tidak bekerja. Bekerjalah untuk rohani. Ya, kalau orang bahasanya orang dunia cari duit. Orang dunia lo ya. Kalau kita bahasanya bukan cari duit, ngambil duit. Ngambil berkat. Anak Tuhan enggak usah cari berkat. Bapa di surga sudah menyediakan, tinggal ngambil. Amin, amin. Enggak usah ngoyo. Ya, diambil enggak ada, enggak usah diambil, enggak ada uangnya diambil. Nyolong itu nanti. Amin, amin. Jangan mencuri. Jadi Bapak Ibu Saudara, wise. 30 tahun harus yang rohani. Oh puji Tuhan Pak, saya belum 30 tahun. 12 tahun Tuhan Yesus sudah rohani. Kalau diukur umur. Ya, tapi ini kalau ngomong umur tambah terus, apalagi seperti saya, kepala 5. Udah kita harus mikirnya benar-benar matang. Jangan main-main lagi dengan umur saudara. Jangan lagi main. Saudara harus hidup pada musim saudara. Maka itu dengar ya Bapak Ibu Saudara, ke depan aktifkan roh saudara. Caranya gimana? Bahasa roh. Buka bahasa roh. Waktu saudara menyembah, di tempat ini akan banyak penyembahan. Buka bahasa roh. Dan bahasa roh penyembahan kita datang tempat ini kan ngangkat tabut perjanjian. Kita menyembah Allah. Penyembahan saudara tidak diatur oleh ritme musik. Tiba-tiba musik konslet, jebret, Anda tidak boleh berhenti. Tiba-tiba lampu mati, jebret, Anda jangan berhenti. Karena Anda sedang menyembah Tuhan. Betul? Itu penyembahan. Betul. Maka saya melatihnya, kan kita sudah saya latih itu tahun 2017. Ya jemaat, saya latih bagaimana saudara menyembah. Kalau saudara tidak membuka roh, dibutuhkan effort yang tinggi. Kalau saudara mau melihat tangga surga. Nah saya tadi waktu penyembahan, saya ini seperti Bapak itu menggandeng ke tangga. Oh enak saudara, indah banget waktu itu. Tapi tak pikir bablas saudara. Waduh, tangganya kayak yang gambar dulu itu loh, tangga surga. Tahu? Yakub melihat ada tangga yang menghubungkan antara langit dan bumi. Malaikat Tuhan turun naik. Ternyata Bapa itu membawa kita secara roh itu seperti Bapa yang gandeng anaknya. Jalan masuk tiap hari kita masuk hadirat Tuhan. Jalan sama Tuhan. Saya percaya hidupmu akan sampai pada destiny Tuhan. Ke depan sudah, jangan pakai ini. Saya kasih tahu sekarang. Tadi saya rapat dengan
pengurus wilayah Korwil JKI Malang dan saya Penatua. Kami ngobrol, salah satu pendeta bilang, saudaranya seorang dokter. Dia menangani anak Tuhan tapi dokter, menangani berbagai macam penyakit bahkan kanker. Dia cuman bilang gini, udahlah bang, itu orang Sumatera. Ini orang Sumatera. Adiknya dikasih tahu, bang, udahlah, saya udah belajar semua kedokteran. Sakit itu semua tergantung di hatimu. Waduh, udahlah, Tuhan kita dahsyat. Tuhan itu sudah kasih endorfin di dalam diri kita. Penyakit apapun jebol oleh endorfin. Apa itu endorfin? Endorfin itu satu zat yang keluar ketika hatimu senang. Ketika hatimu sukacita, hatimu pahit, hatimu stres, hatimu bimbang, saudara, endorfin tidak keluar, kamu digerogoti semua. Waktu saya dengar itu, dahsyat ya. Maka itu firman Tuhan berkata, hati gembira adalah obat. Tepuk tangan, adalah obat. Bahasa roh ini, kalau saudara bahasa roh benar loh ya, endorfinmu keluar. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Musa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, ada endorfin. Tuhan itu udah nyiapkan di dalam kita. Endorfin namanya, itu keluar saudara. Makanya kenapa Alkitab itu ngajar kita, ayo puji sembah. Sebenarnya apa yang disuruh Tuhan itu kan untuk kita toh saudara. Tuhan itu butuh saudara, katakan amin. Tuhan itu butuh kita. Supaya kita berdiri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Imanmu yang menyelamatkan orang yang lumpuh. Amin. Jadi endorfin itu dilatih dengan ini, pujian penyembahan. Malah orang pujian penyembahan gak datang. Firman datang, dengerin, tegang lagi saudara. Gak ada endorfin lagi saudara. Getai terus. Haleluya. Tapi kalau saudara digetak tambah senang, itu endorfinmu luar biasa. Amin. Saudara pulang dengan kesembuhan. Amin, 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 amin. Bisa ngerti sekarang? Tuhan tuh dahsyat enggak? Bahasa roh. Makanya saya akan bilang, ayo saya akan buktikan diri saya. Tadi saya ketemu dengan seorang pengurus JKI gereja di Wendit. Saya bilang, ibu umur berapa? 68. Bu, jangan mati dulu, tunggu saya. Pak Febi katanya. Saya kasih tahu panjang umur rahasianya. Kita punya 10 tahun ke depan. Ibu 78 masih sehat, kuat, amin. Bahkan 90. Tunggu saya. Siap. Langsung semangat sudah. Untuk membuktikan bagaimana? Endorfin. Kan saya sudah bilang saya bisa mati besok. Saya bisa besok lusa, bisa tahun depan mati. Pak Fibi ngomong 10 tahun, saudara saya berjuang. Ya, berjuang untuk Tuhan. Kita semua berjuang, kita buktikan. Amin. Hidup mati di tangan Tuhan memang. Tapi saya percaya, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, Roh Kudus selalu berdoa untuk kita. Supaya kita roh, jiwa, tubuh sehat walafiat. Terus, awet muda, terus. Lihat saya, ngelungsungi saya nanti, lihat. Lo lihatan kulit saya. Saya tadi diajak makan ada sinar, saya bilang gak mau, saya kenapa? Takut hitam, gak mau saya. Haleluya. Loh, itu kemuliaan. Makanya hati kita penting. Roh, ini roh. Lah Tuhan tuh ngajak jalan kita ke roh, gitu loh. Karena saudara diberi karunia untuk itu. Kalau tidak dipakai. Kenapa kita justru tertipu oleh dunia ini? Tuhan Yesus berkata, anak terang ini kalah cerdik dengan orang dunia. Kalah cerdik saudara. Orang dunia itu lebih cerdik. Makanya kan saya jelaskan, kita perlu cerdik. Untuk apa? Untuk kerajaan surga. Kita pakai uang kita, pakai tenaga, kesehatan kita, kecerdikan kita untuk kita bisa tetap berdiri menunggu Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Bisa Pak? Bisa. Kalau saudara mau membangkitkan roh saudara. Amin. Bangkitkan rohmu, bukan pikiranmu. Nanti dari rohmu yang bangkit, kamu akan ngerti.
Semua yang saya alami ini dari roh. Bukan dari knowledge saya. Bukan dari pengetahuan saya. Saya hanya Alkitab. Tapi ketika saudara masuk hadirat Allah, dia buka saudara. Ngerti. Buka semua. Jadi oleh roh Anda mengerti. Oleh iman Anda ngerti. Enggak pakai ini. Bukan kita kemudian enggak mikir. Bukan. Saya waktu nyembah tiba teringat lagu ya pakai ini toh saudara. Tapi yang gerak hatimu. Maka saya percaya. Ya, saudara kalau mengambil bagian 24 pintu gerbang surga. Enggak perlu live, enggak apa-apa. Coba toh ambil komitmen. Saudara itu ya. Mana yang kamu punya waktu terserah. Saya bisanya Pak jam 10 pagi. Ambil 1 jam. Jangan diganggu saya. Komitmen. Kecuali emergency ada hal tertentu ya. Ada komitmen. 1 hari 1 jam ambil, lihatan saudara. Tidak perlu live streaming, tidak apa-apa. Karena live streaming itu hanya menolong orang-orang juga yang lain. Dan memberi semangat kita juga. Tapi tanpa itu tidak apa-apa. Komitmen kita, berdiri di hadapan Tuhan. Hore pasekara, tangga terhubung. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Saatnya kita melepaskan. Tadi sore ada orang nyelonong masuk. Doa diulang-ulang terus katanya. Loh, lah kalau doa tidak diulang-ulang yang kita minta wong Indonesia dan bangsa-bangsa sampai hari ini belum pulih. Semua masih banyak orang jahat tambah jahat kok nggak diulang-ulangi piye toh. Ya kalau sudah selesai saya tidak doa. Tapi kapan selesainya? Waktu kita nanti di surga kita tidak akan berdoa. Kita hanya bersuka cita bersama-sama dalam kemuliaan anak Allah, kemuliaan Yesus Kristus. Katakan amin. Di surga tidak ada doa loh. Tapi hari ini Tuhan Yesus berdoa. Hari ini musim doa, surga doa, sini doa. Dan Roh Kudus berdoa. Luar biasa. Di hadapan Bapa, Bapa Elohim. Bapa bukan Tuhan Yesus saya katakan. Kalau saudara masih belum mengerti Bapak siapa, Bapak bukan Tuhan Yesus. Jangan dengar ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu Bapak. Itu ajaran nyeleweng itu. Ada amin? Bapak itu ada. Makanya saudara, ketika saudara dibawa oleh Bapa di surga, naik. Itu roh saudara. Aktifkan roh saudara. Berusaha aktifkan roh. Kalau saudara tidak berjuang mengaktifkan roh, saudara sampai mati tidak akan berfungsi roh. Katakan amin. Butuh konsentrasi seperti yang di sini. Maka rasakan di sini nanti. Kalau di sini pasti saudara akan fokus. Katakan amin. 2 Korintus 12 dengan cepat. Ayo. Saya lanjutkan supaya Bapak Ibu sudah mengerti. Ayat pertama kemarin saya sudah lanjutkan, saya sudah jelaskan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan apa saudara? Penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Amin. Ada penyataan. Kalau roh saudara dibuka 10 tahun ke depan, kita butuh panjang umur, kita butuh kesehatan, kekuatan, roh. Karena saudara akan menerima hidup kekal dari roh itu. Dan Tuhan Yesus dari roh. 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini Rasul Paulus. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Bapak Ibu Saudara ini loh. 10 tahun ke depan saudara akan dibawa hidup saudara pada hadirat Allah. Meskipun saudara di rumah, maka Anda bisa merasakan. Dan itu hidupmu di sana. Kamu kuat nanti. Sampai umur 100 kuat saya katakan. Orang Jepang itu rata-rata 90 tahun itu masih nyapu. Masih biasa, 90 tahun itu biasa orang Jepang. Karena mereka hidup sehat. Mereka hidupnya beda, teratur. Apalagi kita.
yang hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh pasti tertib. Amin. Pasti tertib. Tidak ada yang tidak tertib. Tidak ada orang hidup dalam roh pulangnya jam 1, jam 2 pagi, tidak ada. Tuh, saya tidak pulang pagi Pak, siang. Tuh, berarti kamu dari pagi sampai siang lagi. Hebat. Tidak ada. Jangan ikut-ikutan saudara. Kalau Anda mau panjang umur, jangan ikut-ikutan dunia. Memang kamu punya duit nanti, tapi kamu akan bayar rumah sakit dengan uangmu itu. Saya kasih tahu. Levermu hati-hati, saya bilang. Yang kerja malam, jangan mau. Anda harus benar hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tingkat ketiga dari surga itu disediakan oleh Allah. Siapa yang mau naik? Makanya kenapa banyak orang Kristen yang mundur? Hari-hari ini apalagi. Aduh. Isinya cuma berkat, cari mujizat, terus cari mujizat. Capek mereka itu. Makanya gereja bingung bikin acara-acara supaya apa? Gak bosen. Tapi itu daging, saudara. Walaupun itu dipakai untuk orang-orang yang baru. Saya bertobat karena ada satu acara. Good. Tapi kalau orang berfokus di sana terus, karena apa? Karena nggak ada roh yang bisa diberikan. Pendetanya pun ya bosan, saudara, akhirnya. Aku bosan ya. Tapi gereja yang injili, gereja yang jangkau jiwa, wah rohnya kuat-kuat saudara. Itu nggak bikin bosan memang. Ada, luar biasa. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus bergerak ke sana. Supaya kita tidak jenuh. Kenapa banyak orang jenuh? Karena mereka tidak pernah mau naik. Putaran mereka, penyembahan mereka, laut mati. Jadi ada dua penyembahan sungai Yordan dan penyembahan laut mati. Penyembahan sungai Yordan adalah penyembahan yang mengalir. Tapi penyembahan laut mati ada penyembahan yang berpusat pada persoalan dia. Itu gak ada artinya. Penyembahan yang naik ke cawan emas Tuhan adalah penyembahan sungai Yordan. Di tengah saudara punya persoalan, Anda menyembah. Bukan untuk persoalan saudara, maka penyembahanmu akan masuk ke tata Allah, diterima di kirbatnya dan menjadi dupa yang harum. Katakan amin. Bahkan ketika engkau menderita, engkau menyembah, di situ harum baunya. Katakan amin. Nah yang terjadi laut mati gitu loh. Makanya gak ada gairah lagi. Karena saudara tidak berusaha naik ke sini, tingkat ketiga. Level kekristenan itu bukan dasar saudara. Dan tidak disentuh roh ini. Bahasa roh tidak boleh. Gereja gak usah bahasa roh sekarang. Saya bilang tidak. Saya tidak diatur manusia. Saya tidak diatur sinode. Saya diatur oleh Tuhan Yesus. Emang gue pikirin. Gak peduli saya saudara. Karena bahasa roh diberi oleh Tuhan. You setuju gak setuju terserah kamu. Katakan amin. Tapi saya tidak menolak orang-orang yang gak bisa bahasa roh. Biarin. Terserah dia. Karena hanya roh itu yang bisa membawa kita naik. Dan hidup kita ada di roh itu. Kalau yang tidak bahasa roh itu bisa sehat sampai 90 tahun, apalagi yang bahasa roh. Harusnya saudara lebih. Tapi kenapa kadang orang yang bahasa roh, tapi hidupnya tambah jeblok, tidak karu-karuan. Karena rohnya penyembahannya hanya untuk dirinya sendiri. Laut mati. Penyembahan bahasa rohnya kuat, ngerokoknya kuat. Apakah itu penyembahan bahasa roh? Tidak. Kalau dia bahasa roh harusnya rokoknya berhenti. Bahasa rohnya kuat, nipunya tambah kuat. Bahasa roh kuat, jinahnya tambah kuat. Bahasa roh kuat, malasnya tambah besar. Apa itu bahasa roh? Jadi jangan salahkan kalau orang gereja lain menolak bahasa roh. Bisa ngerti? Karena yang bahasa roh nggak jadi teladan. Etosnya jelek, sifatnya jelek, bohongan, nipuan, dan tidak ngasih contoh sama sekali. Lebih baik jangan bahasa roh dulu.
Katakan amin. Karena bahasa roh itu bahasa surga. Tidak main-main. Saya tidak pernah berani main-main dengan bahasa roh. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Aku juga tahu ayat 3 tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat kemana saudara? Firdaus. Jadi Rasul Paulus itu betul-betul mengalami kehidupan surga. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Lihat, Rasul Paulus menahan diri, saudara. Bukan seperti sekarang di YouTube itu diobral. Penglihatan, nubuat diobral. Enggak begitu caranya. Supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Karena Rasul Paulus tahu ke depan ini akan ada banyak paranormal rohani keluar. Dikejar orang, saudara. Kalau saya bisa memberikan penglihatan di hidup saudara, saya mulai meramal saudara, saya dikejar orang. Dan itu bahaya bagi saya. Karena orang memperhitungkan sesuatu yang lebih daripada yang mereka lihat padaku. Rasul Paulus berbangga atas kelemahannya. Memang Tuhan membawa dia jalan-jalan ke Firdaus karena dia bergerak, bahasa rohnya kenceng. Dan tidak perlu kita juga artinya terus kemudian saudara kok gak dibawa-bawa toh Pak. Itu bukan itu, cara itu Tuhan sendiri. Tapi hadiratnya saudara sudah ngerasakan. Ada banyak hal surgawi yang turun, bukan hanya penglihatan tapi penyataan. Bisa hikmat, bisa saudara pengertian dan lain sebagainya. Dan itu memberikan sukacita, damai sejahtera, endorfinmu keluar. Ketika kau menemukan firman-Nya, endorfinmu keluar, maka antibodimu kuat, maka engkau akan sehat. Walaupun di dalam dirimu ada kelemahan, tapi engkau tetap kuat berdiri, bukan karena kekuatanmu, tapi karena roh Tuhan. Bukan oleh kekuatanku, tetapi oleh rohmu ya Tuhan. Itu betul, itu betul. Nah Tuhan minta Anda ngalami ini. Dan saya sangat percaya. Makanya saya mau buktikan buat saudara. Hidup saya. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah ini, saudara, Tuhan minta Rasul Paulus tetap merendahkan diri. Tuhan beri duri dalam daging. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, bukan atas penglihatan. Katakan amin. Penglihatan menolong saudara berdiri atas kelemahan, bukan diobral. Katakan amin. Untuk apa saudara punya penglihatan diobral-obral, tapi kamu meninggikan diri, sombong, hidup tidak karu-karuan? Apa hasilnya? Makanya kemarin saya katakan Nebukadnezar dibikin gila sama Tuhan untuk supaya merendahkan diri. Tuhan senang dengan orang yang merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang Tuhan beri dan kita sombong. Kesombongan menjatuhkan kita, membuka celah setan. Saudara nggak tahu, setan tahu kelemahan saudara. Dia masuk, tipu muslihatnya hebat. Dan orang mulai sombong saudara. Ya, dia mulai tidak bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung pada kekuatan sendiri, kepintarannya sendiri. Mungkin doa itu hanya ya formalitas aja. Karena dia percaya Allah memberkati dia. Saudara, iblis masuk.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, bukan karena penglihatan. Jadi saya pesan saudara 10 tahun ke depan, Tuhan akan kasih saudara penglihatan penyataan. Saya juga untuk mencapai. Tapi ingat, kita tidak bermegah atas penglihatan itu. Amin. Tapi justru kelemahan kita. Karena apa? Di tengah kelemahan kita ini, kasih karunia Tuhan bekerja. Amin. Kesempatan demi kesempatan Dia beri. Supaya saudara semakin hari semakin sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa seperti putranya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terus ngelihat orang salah, sebetulnya saudara juga orang yang salah. Sama. Tadi kita rapat karena kita harus merekomendasi seorang wanita yang membuat dia bikin pelayanan di daerah Malang Selatan. Dan seorang wanita ini, dia sekolah Alkitab dan dia pernah ditapiskan menjadi seorang pendeta. Tapi karena organisasi yang mungkin terlalu rumit, akhirnya direkomendasi untuk masuk JKI dan kita rapat sama-sama. Kita harus tahu rekomendasi karena ada orang yang mengatakan ini, bahkan dulunya begini. Tetapi kita harus melihat dengan kacamata yang benar. Bagaimana sekarang? Dan akhirnya ada rekomendasi yang bertanggung jawab. Teman saya seorang hamba Tuhan, dia tahu betul, Pak, kami tahu betul. Oke, you rekomendasi benar. Yang penting dia hari ini. Dan dia sudah tidak hidup di dalam ketidakkudusan, semua sudah selesai. Sudah, Pak. Dan dia sungguh-sungguh benar. Ya, kita perlu lihat. Supaya orang ini diberi kesempatan. Untuk dia bisa berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya kami rekomendasi. Angkat ke sinode. Tapiskan. Rekomendasi. Karena apa? Kita pun pernah salah. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka kita hidup kasih karunia. Itu yang mencukupkan kita. Bukan penglihatan dan penyataan. Walaupun kita bisa dibawa oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap beriman kuat. Iman saudara melampaui 3 dimensi. Orang tidak melihat apa yang saudara lihat, tapi engkau sudah melihat apa yang Allah tunjukkan buat saudara. Sehingga saudara tetap tekun, saudara siap berkorban. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, orang ngomong A sampai Z, engkau tetap memandang Tuhan Yesus, tetap engkau sempurna, terus seperti Bapa. Katakan amin. Itu yang Tuhan berikan. Pribadi lepas pribadi. Bisa ngerti? Karena Tuhan mau saudara sampai. Bukan cuma dengan akal budi. Akal budimu terbatas. Nah, tapi aku bawa engkau sesuatu yang melampaui akal budi. Yaitu yang namanya penyataan roh. Anda akan kuat di sana. Anda tidak bisa digoyahkan. Orang yang tidak pernah mendapatkan penyataan roh gampang digoyah. Karena kekuatan hanya pada pikirannya. Digoyah pikirannya sama setan, bingung dia. Mulai goyah, labil. Tapi kalau saudara berpegang pada apa yang saudara lihat bersama dengan Roh Kudus, kamu kuat. Selama-lamanya kuat. Gak akan mundur. Katakan amin. Roh, saudara lihat. Itu yang membuat orang itu lurus dia. Gak bisa goyah. Karena dia ngelihat apa yang orang lihat. Itu yang dia yakini. Jangan pernah lepas keyakinanmu. Itu yang saya jelaskan kemarin tentang keyakinan. Bukan sekedar kamu percaya Tuhan Yesus. Pak, saya sudah pegang Tuhan Yesus kuat. No, bukan itu. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kau berjalan bersamanya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Sampai hari ini engkau pasti melihat sesuatu keyakinan sudah dibangun. Trust in the Lord. Itu sudah dibangun. Itu kamu pegang. Sama seorang suami dan seorang istri. Mereka membangun diri dengan trust. Katakan amin. Pengenalan itu membangun trust. Nah, trust ini gak bisa digoyah. Karena pengalaman hidupmu lebih kuat daripada pikiranmu. Orang bisa mempengaruhi engkau. Tapi pengalaman hidup itu yang membuat engkau tetap setia. Karena you punya trust in the Lord. Katakan amin. Not belief.
to the Lord. Believe and trust beda. Believe itu percaya kepada Tuhan, tapi trust serahkan hidup. Kenapa? Karena kamu punya pengalaman, karena kamu punya yang namanya pengenalan. Itu yang kamu pegang. Jadi bukan cuman saya pegang percaya Tuhan Yesus sampai mati. Terus gimana keyakinanmu? Dan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, I don't know you. Sampai besok, Tuhan berkati. Kami bersyukur ya Bapa. Hari 30 ini Engkau bawa kami. Untuk kami senantiasa terus berjalan bersama Roh-Mu. Dan Kau membawa kami seperti Rasul Paulus mengalami surga Tuhan. Karunia surgawi itu turun atas setiap kami. Secara pribadi sehingga kami kokoh, kuat, tak goyah sedikit pun seperti batu karang. Tuhan, ajar kami ke depan. Bukan cuma mengetahui Engkau, tapi mengenal Engkau secara pribadi. 24 pintu gerbang surga kami serahkan dalam tangan-Mu malam hari ini ya Bapa. Pakai imam-imam. Dan besok kami kembali akan bersekutu bersama-sama hari ke-31. Engkau mengurapi ya Bapak Gunung Sinai worship 40 hari. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa besok pagi.